semua, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi hari ini dengan tema sosialisasi aplikasi Infaktur klien desktop versi 3.0. Baik, saya akan menyapa yang terhormat Ibu Iis Isnawati selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Selamat pagi, Bu. Yang terhormat kedua narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dwi Arimunandar dan Bapak Zainuddin, akun representatif dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Selamat pagi, Mas. Yap. Dan tak lupa yang terhormat Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk turut berpartisipasi dan hadir dalam kegiatan sosialisasi kami pada pagi hari ini. Maksud dan tujuan sosialisasi yang kami adakan adalah kami ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu peserta bahwa aplikasi e-faktur melakukan pengupgradean yaitu ada 5 fitur tambahan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pengusaha kena pajak, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua yaitu kata sambutan oleh Ibu Iis Isnawati, yang ketiga yaitu penayangan video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak bahwa kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini tidak dipungut biaya apapun. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, sesi foto bersama dan penutup. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Teresia Simamora, tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Menteng 1, yang akan menjadi moderator pada kegiatan sosialisasi hari ini bersama rekan saya yaitu Konita Aulia yang akan menjadi asisten sorot pada pagi hari ini. Baiklah, kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Iis Isnawati selaku Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Kepada Ibu Iis, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tere atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu semua peserta sosialisasi yang telah hadir dalam acara ini. Saya cukup senang sekali karena yang hadir cukup banyak, sekitar 70 lebih. Dan karena ini lewat Zoom, maka saya pikir ini waktu yang cukup efektif dan nggak ngaret gitu kan. Biasanya kan suka ngaret setengah jam, tapi ternyata dengan Zoom ini tadi pada saat dibuka jam 9 sudah langsung banyak peserta yang join dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Perkenalkan, nama saya Iis Isnawati. Karena saya memang baru di KPP Menteng 1 ini baru belum sebulan Bapak Ibu semua. Nisa. Abi tinggal nulis PT Abi. Di sini. Ya gitu aja tuh. Jadi saya belum sebulan di sini, mudah-mudahan ini menjadi ajang perkenalan kita juga dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan mengikuti sosialisasi ini. Jadi BJP selama ini memang selalu mengupgrade dan mengupdate layanan-layanannya. Setelah Ibu Pot 23, mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu semua atau semua sekarang sudah berlaku bahwa aplikasi Ibu Pot 23 sudah digunakan oleh semua wajib pajak. Sebelumnya adalah untuk PKP saja, dan sekarang pun PPN yang sudah lama web-based, yang sudah lama desktop, sekarang sudah dikembangkan menjadi aplikasi yang terbaru, di mana semua hampir ada tadi 5 fitur yang pre-populated. Apa sih pre-populated? Sama dengan Ibu Pot 23, jadi pre-populated itu untuk fitur-fitur, untuk isian-isian tertentu. Bapak Ibu tidak usah mengetik ulang, tidak usah meng-key-in kan, misalnya pajak masukan yang dikreditkan untuk bulan ini misalnya. Kan pajak masukan ada yang dikreditkan atau tidak. Jadi yang dikreditkan tinggal dipilih, nanti dia akan terisi sendiri gitu kan dari rawan transaksi. Kemudian juga sistem kita sudah terhubung juga dengan sistem dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi untuk pemberitahuan impor barang juga sudah diprepopulatedkan. Jadi sistem kami telah terhubung. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu key-in lagi untuk membuat PIB, begitupun hal lainnya. Nah nanti Mas Tandar dan Mas Jain akan memaparkan dengan lebih detail bagaimana penggunaan aplikasi
faktur 3.0 ini. Jadi ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh kantor pusat secara terus-menerus supaya Bapak dan Ibu semua merasa nyaman dengan aplikasi yang disediakan oleh DJP ini. Dan kami pun berharap bahwa ini bisa memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu semua, membantu pekerjaan Bapak dan Ibu semua, sehingga untuk pelaporan pajak nanti waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pelaporan akan menjadi lebih singkat lagi. Silakan Bapak dan Ibu apabila mempunyai saran atau masukan silakan dilontarkan di forum ini. Kami akan mencatatnya. Yang bisa kami jawab akan kami jawab tentu saja. Yang tidak bisa atau yang belum ada akan kami teruskan ke kantor pusat. Jadi terima kasih. Silahkan mengikuti. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat di masa pandemi ini. Kita semua sehat sehingga bisa melakukan tugas kita dengan baik. Begitu saja Mbak Tere, sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Iis atas kata sambutannya. Dikarenakan akan ada jadwal Zoom meeting lainnya ya Bu ya, kami persilahkan kepada Ibu Iis untuk melakukan live meeting. Terima kasih Mbak Tere. Ya Ibu, sama-sama. Baiklah Bapak dan Ibu, kita ke acara selanjutnya yaitu penayangan video dari Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak bahwa kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini tidak dipungut biaya apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu peserta, sekarang kita memasuki sesi inti yaitu pemaparan materi. Sebelum materi dipaparkan, saya akan melakukan overview singkat mengenai aplikasi e-faktur klien desktop versi 3.0 ini. Jadi sesuai dengan PEM 11 PJ09/2020 tentang implementasi nasional aplikasi e-faktur klien desktop versi 3.0, DJP secara resmi mengumumkan bahwa implementasi aplikasi e-faktur klien desktop versi 3.0 ini akan dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Oktober 2020. Jadi di aplikasi e-faktur versi 3.0 ini ada 5 fitur baru tambahan, yaitu yang pertama, pre-populated pemberitahuan impor barang atau PIB, yang kedua, pre-populated pajak masukan, yang ketiga, pre-populated value added tax atau VAT refund, yang keempat, sinkron kode cap, dan yang kelima, pre-populated SPT masa PPN. Jadi terkait pre-populated VAT refund ini belum bisa diakses di sistem kami. Jadi yang dijelaskan oleh pemateri pada hari ini yaitu yang terkait pre-populated PIB, pre-populated pajak masukan, sinkron kode cap, dan pre-populated SPT masa PPN.
Diharapkan dengan adanya fitur tambahan ini dapat membantu Bapak dan Ibu peserta untuk melaporkan SPT-nya dengan benar, lengkap, dan jelas. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan melakukan pengumuman singkat kepada Bapak dan Ibu peserta terkait tata tertib aturan kita pada sosialisasi pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu peserta sudah dilakukan setting audio mode pada saat pemaparan materi, agar nanti saat narasumber memaparkan materinya bisa tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, peserta boleh memilih untuk mematikan atau menghidupkan tampilan video saat pemaparan materi berlangsung. Dan pada saat sesi tanya jawab, kita melakukan dua metode, yaitu raise hand dan melalui kolom chat. Jadi ketika narasumber memaparkan materi dan Bapak dan Ibu tiba-tiba ingin bertanya, bisa dilakukan pertanyaannya bisa diketikkan di bagian kolom komentar. Lalu terkait metode raise hand nanti bisa dilakukan ketika pemaparan materi telah selesai dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan raise hand nanti tampilan videonya dinyalakan dan audionya dihidupkan untuk ditanyakan secara langsung. Baiklah, kita langsung saja ke pemaparan materi. Pemaparan materi pada pagi hari ini dilakukan dua sesi. Sesi yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Dwi Ari Munandar. Kepada Bapak Dwi Ari Munandar, kami persilahkan. Terima kasih, Tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu wajib pajak KPP Menteng 1 atas acara sosialisasi e-faktur 3.0 Pre-Populated PIB pajak masukan dan VAT value added yang akan saya bawakan. Terima kasih. Mohon untuk penyampaian ini nanti untuk tanya jawab kita sambil berjalan. Mulai 1 Oktober Direktorat Jenderal Pajak akan meluncurkan sudah mulai bulan September ini beberapa KPP sudah uji coba untuk mengaplikasi e-faktur 3.0. Jadi untuk secara nasional per 1 Oktober 2020 nanti bulan depan sudah seluruh PKP se-Indonesia akan diwajibkan dengan menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Mbak Tere. Slide. Oke. Sosialisasi Pre-Populated pajak masukan dan SPT masa pada aplikasi e-faktur ini tujuannya adalah mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan SPT masa PPN yang sebelumnya menginput manual data-data dari pajak masukan dan pemberitahuan impor barang yang diinput manual akan dilakukan dengan penyediaan data dari Direktorat Jenderal Pajak dengan mengupdate aplikasi e-faktur menjadi 3.0. Next. Ya, permasalahan yang pertama kepada wajib pajak dalam pengisian SPT masa PPN, khususnya dalam formulir B1 untuk impor barang, wajib pajak menginput sendiri NTPN yang biasanya ada kesalahan sehingga untuk uploadnya sering gagal. Nah, ke depan dengan e-faktur 3.0, pemberitaan impor barang itu disediakan oleh aplikasi e-faktur dengan menampilkan seluruh data yang terkoneksi dengan Direktorat Bea Cukai. Jadi data ini adalah sinkronisasi dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga ditampilkanlah data PIB yang telah dilakukan wajib pajak melakukan impor dari barang kepada pelaporan dari Bea Cukai, sehingga data itu tampil tanpa wajib pajak menginput lagi.
permasalahan yang timbul biasanya adalah kesalahan input itu menyebabkan gagal upload di aplikasi e-faktur. Dengan aplikasi 3.0 ini wajib pajak dimudahkan, tidak perlu mengupload, cukup memvalidasi saja terkait transaksi yang telah tersedia di aplikasi e-faktur 3.0 ini. Ya, kemudian di pajak masukan juga sama. Biasanya wajib pajak memperoleh faktur pajak dari lawan transaksi, kemudian menginput sebagai pajak masukan. Ada beberapa data yang tidak sinkron, kemudian dalam proses upload terjadi kegagalan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, Direktorat Pajak meluncurkan aplikasi e-faktur 3.0 ini untuk mempermudah dan mensinkronisasi data antara pajak keluaran dan pajak masukan dalam satu sistem. Kemudian dalam pelaporan masa bulanan, aplikasi e-faktur 2.2 yang sekarang ini, untuk pelaporannya melalui DJP online. Dan ke depan mulai 1 Oktober akan dilakukan melalui e-faktur web basic. Jadi terpisah dari DJP online. Dan data akan disediakan secara terhubung di aplikasi e-faktur web base. Next. Data ini ada sinkronisasi yang saya bilang tadi dari DJP dan Direktorat Bea Cukai. Pada data yang ada ditampilkan dari pre-populated nanti, wajib pajak hanya cukup memvalidasi apakah faktur ini atau PIB yang ada di situ akan dikreditkan atau tidak dikreditkan. Jadi semua butuh validasi dari wajib pajak. Next. Jenis-jenis dokumen yang dipersamakan dengan faktur adalah PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa NPWP, SSP, dan data yang terkait dengan PIB tersebut apabila kita input membutuhkan waktu sehingga dalam proses penguploadannya apabila data itu tidak sesuai dengan NTPN yang biasanya NTPN ada angka 0, angka O, huruf O, itu sangat susah dibaca, sehingga dalam proses penguploadan itu akan sering terjadi kegagalan. Dan dengan aplikasi nanti, PIB yang ada, yang sudah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak, otomatis keluar dalam aplikasi e-faktur 3.0 ini. Next. PIB yang merupakan dokumen tertentu yang didudukan dengan faktur pajak meliputi, ya ini nanti akan disediakan ada 8 ini di e-faktur 3.0 pre-populate. PIB, PK, pemberitahuan barang pribadi penumpang, dan awak sarana. Keempat, PIB yang ditimbun di tempat penimbunan berikat. Itu kelima, pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor atau WPKT. PIB dari tempat penimbunan berikat. 7, surat penetapan bea masuk cukai dan pajak barang kiriman, dan 8 PIB lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini akan disediakan di aplikasi 3.0 pre-populated. PPN yang tercantum dalam dokumen PIB yang merupakan pajak masukan dapat yang dikreditkan sepanjang. Nah, ini nanti wajib pajak melakukan validasi terkait data yang ditampilkan di aplikasi e-faktur 3.0. Next. Apa yang nanti divalidasi? Nomor dokumen, PIB, SSP, tanggal NTPN, nilai transaksi, dan kode akun pajak dan jenis setoran apakah sudah sesuai atau belum. Klasifikasi validasi dokumen. Dokumen PIB dan lainnya, PIB yang tercantum dalam aplikasi menampilkan seluruh data yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak di dokumen PIB. Akan ditampilkan dengan cukup memvalidasi apakah data itu sesuai atau tidak. Next. Format PIB dan SSP pada e-faktur, pengisian pada kolom B1 yang biasanya manual sebelum aplikasi 3.0 ini akan menginput NTPN pada kolom formulir e-faktur
pajak masukan, dalam arti B1-nya. Sehingga pada proses upload, apabila terjadi kesalahan penginputan NTPN, maka itu sering ditolak oleh aplikasi e-faktur. Kemudian pengisian tanggal pada kolom formulir 111B1 juga termasuk dalam validasi apakah transaksi itu sesuai dengan tanggal PIB yang ada di dokumen. Next. Ini contoh format PIB yang validasi adalah nomornya, kemudian tanggalnya, dan NTPN. Biasanya penginputan ini harus tiga-tiganya adalah harus benar. Apabila dalam penginputan PIB tidak sesuai dengan data yang ada di Direktorat Bea Cukai, kemudian diupload dengan sistem e-faktur, kemudian akan menolak sehingga menimbulkan wajib pajak memulai permasalahan dalam penginputan pajak masukan dalam pemberitahuan impor barang. Next. Tindak lanjut dari validasi PIB pada SPT PMSN, permasalahannya adalah banyak ditemukan kesalahan pengisian TPN yang itu dia, yang NTPN kode unik itu kan susah untuk dibaca, sehingga antar huruf I, angka 1, 0, sama huruf O itu biasanya sering kita salah menginputnya. Kemudian dengan permasalahan tersebut, dengan aplikasi 3.0 pre-populated PIB ini, nanti data itu udah nongol aja ditampilkan. Jadi kita tinggal nyocokkan apakah transaksi ini sudah sesuai dengan data yang ada di wajib pajak. Next. Nah, ini terkait pajak masukan yang selama ini wajib pajak menginput. Permasalahan yang timbul biasanya adalah PKP harus melakukan input secara manual. Yang ini mengakibatkan butuh proses apabila wajib pajak dengan transaksi yang sangat banyak untuk melakukan koreksi dan penelitian secara detail untuk penginputan biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga proses untuk kesalahan penginputan ini menimbulkan pajak masukan susah untuk di-upload karena tidak sesuai dengan data yang dikirimkan wajib pajak, lawan transaksi wajib pajak. Kemudian semakin banyak beredar aplikasi QR scanner e-faktur yang tidak resmi, padahal Direktorat Jenderal Pajak tidak merilis aplikasi QR scanner secara resmi, sehingga aplikasi itu tidak dijamin oleh keamanan data Direktorat Jenderal Pajak. Koreksi salah penelitian karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur. Ya, ini biasanya lawan transaksi mengubah faktur pajak tanpa memberitahu, sehingga kita begitu mau upload, otomatis data itu ditolak oleh sistem. Ke depan, dengan aplikasi ini, wajib pajak lawan transaksi mengubah faktur, otomatis data yang ditampilkan sudah berubah. Kita tinggal mencocokkan dengan transaksi kita dengan wajib pajak. Sebagai lawan transaksi, tinggal cross-check saja. Next. Lapor SPT yang lama, e-faktur posting, lapornya di DJP online. Ini dua aplikasi yang terpisah. Sehingga untuk pelaporan masih dilakukan dengan aplikasi tersendiri DJP online. Ini kita membuat SPT di e-faktur, kemudian bikin CSV, kemudian dilaporkan ke DJP online. Ke depan, untuk lapor kita cukup untuk satu database, yaitu di e-faktur 3.0 kita melakukan upload faktur dan mengkreditkan pajak masukan melalui pre-populated pajak masukan dan PIB, data itu otomatis nongol di aplikasi pelaporan e-web e-faktur base. Jadi tidak lagi di DJP online. Next. E-faktur 3.0. Apa itu? Permajaan aplikasi. Jadi pre-populated PM dan PIB ini adalah tidak ada lagi nanti kesalahan input NTPN oleh wajib pajak. Data PIB atas NPWP PKP tersedia base system dari DJP dan DJBC. Masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih. Jadi kita nanti memilih masa pajak yang untuk mau dilaporkan atau mau dikreditkan. Jadi dipilih masa 5 tahun 2020. Nah, nanti data yang pajak masukan
yang keluar atau PIB yang keluar adalah masa pajak yang dipilih oleh wajib pajak. Next. Peremajaan aplikasi e-faktur, populated pajak masukan dan faktur pajak. Jadi tidak perlu input manual, tidak perlu QR scanner yang khusus untuk membaca faktur pajak. Data e-faktur pajak masukan atas NPWP PKP tersedia by system. Pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih. Jadi kita memilih sama dengan data yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Next. Prepulated SPT. Pelaporan prepulated melalui e-faktur web-based nanti adalah koneksi dari e-faktur 3.0 untuk dilaporkan di e-faktur web-based. Nanti sudah tinggal posting saja, data sudah tersedia di e-faktur web-based. Seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dokumen lain yang telah di-upload tersedia saat akan melaporkan SPT pada e-faktur web-based. Next. Ini timeline implementasi. E-faktur 2.0 diluncurkan 2 Februari 2019, kemudian e-faktur 3.0 pre-populated diluncurkan 1 Februari 2020 dengan piloting uji coba terbatas pada 4 PKP di KPP LTO. Kondisi saat ini 1 September sudah dicoba di 5 PKP, KPP khusus, KPP Madya di luar Jakarta, dan KPP Pratama sebanyak 150 KPP dan 5.445 PKP seluruh Indonesia. Dengan mulai 1 Oktober, aplikasi e-faktur akan diimplementasikan secara nasional ke seluruh PKP seluruh Indonesia. Next. Nah, mulai sekarang posisi sekarang adalah 1 September, berarti 5.445 PKP sudah menggunakan prepulated e-faktur, prepulated PM dan SPT masa pada e-faktur. Jadi untuk bulan depan, otomatis seluruh Indonesia wajib menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 pre-populate. Next. Terima kasih. Demikian pengenal awal untuk apa itu aplikasi e-faktur 3.0 yang akan kita perkenalkan dengan petunjuk 5 langkah update aplikasi e-faktur. Nanti wajib pajak cukup login di Enova, di situ ada aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh. Jadi di situs Enova nanti otomatis sebelum login, di bawahnya login itu ada angka 1 untuk memilih update aplikasi e-faktur 3.0. Kemudian sesuaikan dengan perangkat wajib pajak. Pilih next. Nah, kemudian file itu diunduh, kemudian kita ekstrak sesuai dengan spesifikasi perangkat komputer wajib pajak, kemudian diekstrak. Terdapat 3 file. File tersebut nanti dimasukkan di folder aplikasi e-faktur wajib pajak. Kita timpakan saja, kemudian kita paste. Untuk copy seluruh file diekstrak, paste, kemudian digunakan yang sudah dikopikan tersebut untuk dijalankan seperti biasa. Next, turun lagi. Jadi cukup mudah untuk mengupgrade aplikasi 3.0 ini. Cukup download serial di Enova, kemudian data itu diekstrak, kemudian ditimpakan di folder aplikasi e-faktur wajib pajak. Otomatis setelah kita login, nanti perubahan yang paling mendasar adalah ada
menu populated data faktur pajak masukan, dokumen impor barang, dan VAT refund yang ada di aplikasi 3.0. Ini yang membedakan dengan aplikasi e-faktur sebelumnya. Jadi wajib pajak nanti cukup mengupgrade. Kemudian nanti ada menu baru, yaitu pre-populated data. Disitulah nanti kita bisa mengetahui pre-populated data faktur pajak masukan, dokumen impor barang, dan value refund. Next. Mas, kita sekarang ke sesi kedua yang akan dipaparkan oleh Bapak Zainuddin. Kepada Bapak Zainuddin, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan melanjutkan ke sesi aplikasi. Kita akan lihat tampilan aplikasi e-faktur 3.0 seperti apa. Lanjut. Jadi kalau untuk tampilan aplikasi e-faktur 3.0 versi desktop, sebenarnya sama dengan e-faktur versi 2.2, hanya ada penambahan menu, yaitu pre-populated data dan sinkronisasi cap untuk fasilitas PPN faktur 07 dan 08. Untuk data awalnya sama seperti ini, login, lanjut. Ini login biasa, lanjut. Nah, di sebelah kiri atas bisa dilihat versi aplikasi. Tadi setelah diupdate akan tertulis versi aplikasi 3.0 dan di tab atas ada tambahan tab pre-populated data. Lanjut. Nah, isi dari pre-populated data itu adalah faktur pre-populated untuk faktur pajak masukan, pre-populated untuk dokumen impor PIB, dan untuk VAT refund for tourist. Lanjut. Berikutnya tambahan menu lagi ada di sinkron kode cap. Ini adalah sinkron kode cap untuk faktur dengan fasilitas atau kode 07 maupun 08, yaitu misal fasilitas SKB bebas PPN ataupun fasilitas SKTD PPN tidak dipungut. Lanjut. Nah, ini tampilan untuk menu pre-populated data faktur pajak masukan. Lanjut. Ini misal kita akan melihat data pre-populated pajak masukan untuk masa Mei 2020. Diisikan masanya, masa 5 tahun 2020, kemudian diklik sebelah kanan atas get data. Lanjut. Nah, ini setelah diklik get data akan meminta password, user Innova, dan ada captcha. Lanjut. Ini berikutnya ada captcha lagi. Sebelum nanti bisa terlihat daftar pajak masukan pre-populated yang sudah disediakan di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Lanjut. Lanjut. Nah, inilah tampilan dari data faktur pajak masukan pre-populated. Itu dicontoh, kebetulan ada dua faktur pajak masukan. Ini kalau misal pajak masukannya banyak, per halaman bisa terlihat sampai 1000 faktur pajak masukan. Untuk default-nya, pajak masukannya dikreditkan semua, namun bisa diklik ubah pengkreditan, dipilih dulu, disorot faktur pajak masukan yang tidak dikreditkan, terus di bagian bawah
sebelahnya upload itu ada tab ubah pengkreditan. Berikutnya akan tampil apakah akan dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Lanjut. Nah ini setelah misal tadi yang satu sudah dipilih, yang atas tidak dikreditkan, tadi berarti dipilih tidak dikreditkan. Setelah itu, kalau sudah oke semua, untuk faktur pajak masukannya, tinggal di-upload faktur pajak masukannya. Lanjut. Ini siap diproses oleh uploader. Jangan lupa dijalankan uploadernya di manajemen upload seperti biasa. Kalau mau mengupload faktur, jangan lupa uploadernya jalan. Lanjut. Setelah diupload, data faktur pajak masukan dari data pre-populated tadi akan masuk di faktur pajak masukan administrasi faktur seperti biasa. Tadi untuk contoh ini 2 faktur pajak masukan ini masuk ke administrasi faktur pajak masukan. Lanjut. Nah ini contohnya tambahan 2 faktur tadi sudah masuk di daftar faktur pajak masukan. Approval sukses. Lanjut. Nah ini berikutnya adalah tampilan untuk pre-populated data PIB. Lanjut. Untuk get datanya sama seperti pajak masukan, dipilih masanya dulu, tahun pajak, lalu klik get data sebelah kanan atas. Lanjut. Ini nanti ada captcha sama seperti tadi. Nah ini tampilan untuk faktur PIB. Untuk PIB pre-populated seperti ini, total record per halaman juga bisa sampai 1000 misalkan banyak. Lanjut. Nah ini kalau misal mau upload, bisa sekaligus disorot semua, Ctrl A misalnya. Baru diklik upload, misalnya datanya banyak. Lanjut. Nah berikutnya, ini adalah menu dari sinkron kode cap faktur pajak untuk kode 0708, yaitu fasilitas dibebaskan dan fasilitas tidak dipungut. Jadi misal suatu saat ada aturan baru terkait dengan fasilitas dibebaskan maupun tidak dipungut, silahkan diklik sinkron kode cap. Nanti di e-faktur desktop akan nambah kode capnya, misalnya dibebaskan sesuai dengan peraturan sekian-sekian, seperti itu. Lanjut. Ini sebelum sinkron sama captcha juga. Lanjut. Nah ini contoh-contoh daftar fasilitas dibebaskan maupun fasilitas tidak dipungut. Ada banyak kode ini, pilihan cap, isi capnya PPN tidak dipungut misalnya berdasarkan PP nomor sekian tahun sekian misalnya, seperti ini. Lanjut. Baik. Tadi adalah tampilan untuk e-faktur versi 3.0 versi desktop. Berikutnya, kita akan masuk ke tampilan e-faktur versi 3.0 versi web. Jadi, untuk yang versi desktop tadi adalah untuk memasukkan faktur pajak seperti sebelumnya untuk upload faktur pajak. Nah, kalau fungsi e-faktur versi web adalah untuk melaporkan SPT PPN-nya. Jadi kalau dulu untuk melaporkan SPT PPN ISPT-nya melalui DJP online, kalau sekarang melalui e-faktur versi web. Sebelum masuk e-faktur versi web, diperlukan sertifikat digital yang harus
dimasukkan di browser yang akan digunakan untuk membuka e-faktur versi web. Seperti kalau mau menggunakan Innova. Lanjut. Ini alamatnya https://2 seperti ini, webstrip e-fakturpajak.go.id. Ini sebelum masuk ke sini, jangan lupa sertifikat elektroniknya dimasukkan dulu di browser, misal belum masuk. Lanjut. Nah, ini setelah masuk ke alamat webstrip e-faktur.pajak.go.id, tampilan awalnya seperti ini. Diperlukan password akun PKP. Lanjut. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lanjut. Nah, ini diperlukan kelengkapan data untuk profil. Untuk profil pengguna dilengkapi nama penandatangan faktur, nama penandatangan SPT, jabatan penandatangan SPT. Ini diperlukan pengisian untuk profil pengguna. Lanjut. Nah, ini kemudian setelah tadi profil penandatangan, jabatan dan sebagainya untuk SPT, diperlukan juga profil pengguna untuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, HP, fax, tahun buku, KU, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini tampilan untuk monitoring SPT. Misal mau menampilkan SPT tahun pajak 2020, SPT PPN. Dipilih 2020, klik tampilkan. Lanjut. Ini posting SPT, pilih tahun pajaknya, masa pajaknya, pembetulan keberapa, submit. Lanjut. Ini proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Jadi untuk posting SPT yang tadinya lewat e-faktur versi desktop, sekarang lewat e-faktur versi web. Lanjut. Nah, ini tampilannya setelah tadi klik posting, submit, seperti ini. Statusnya proses posting. Lanjut. Nah, ini diklik buka SPT tadi, buka SPT masa, formulirnya sama seperti isi formulir dari ISPT PPN sebelumnya. Ada 11 A1, A2, B1, B2, dan B3, serta AB, serta induk nanti untuk tampilan dari SPT-nya. Lanjut. Nah, ini tampilannya misal diklik A1, seperti ini tampilannya, sama dengan di tampilan SPT PPN seperti biasa. Lanjut. Ini tampilan untuk A2, misal ini ada 1 pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Seperti ini, lanjut. Ini tampilan B1. Oh, dia senang. Atas impor. Kepalanya. Lanjut. Ini tampilan B2. PM dapat dikreditkan. Misal ini ada 1 PM yang dapat dikreditkan. Contoh. Lanjut. Ini B3, PM yang tidak dapat dikreditkan. Tadi misal dicontoh ada yang dipilih tidak dapat dikreditkan, akan masuk ke B3. Ini untuk tampilan SPT PPN sama seperti sebelumnya. Ini kita preview saja tampilannya di e-faktur versi web. Lanjut. Berikutnya ini ada lampiran AB. Kalau misal ada data yang diperlukan, yang perlu dilengkapi, misalnya ada penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung, seperti biasa, seperti e-faktur versi desktop sebelumnya,
diisi di lampiran AB 1B2 misalnya. Ini diketik manual, misal ada yang digunggung, lanjut. Ini dicontoh, misal ada yang digunggung DP-nya 1 juta misalnya, diketik manual seperti pengisian ISPT PPN sebelumnya, lanjut. Nah, ini lampiran AB di rekapitulasi perolehan. Silakan dicek, misal sudah ngisi SPT, apakah sudah sesuai, lanjut. Ini perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Tadi dicontoh ada 100.000 pajak masukannya, lanjut. Nah, ini centang pernyataan. Lalu klik submit, misal sudah lengkap, lanjut. Nah, ini pas submit diperlukan lagi sertifikat digital. Biasa di browse file sertifikatnya, dipilih filenya di mana, kemudian pas prase, diketik pas prase seperti biasa. Lanjut. Lanjut. Ini submit lampiran AB berhasil. Lanjut. Kemudian masuk ke induk. Di situ dicontoh ada penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri sebesar 200.000. Seperti ini tampilan seperti biasa ini. Lanjut. Ini tadi contohnya ada pajak keluaran 200.000, pajak masukannya 100.000. Lanjut. Ini tampilan seperti biasa juga. Nah, ini ada kurang bayar nih, 100.000 dicontoh. Nanti dimasukkan di bagian huruf G, PPN kurang bayar dilunasi tanggal sekian, NTPN sekian, itu diklik di sebelah kanan tulisan NTPN itu ada LUF itu di pencarian, klik nanti bisa dicari NTPN-nya. Lanjut. Ini tampilan berikutnya seperti ini sampai ke penandatangan. Lanjut. Ini sama seperti biasanya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sampai ke kelengkapan. Ini sama juga seperti biasanya, dicentang formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, B3. Ini sama saat seperti pembuatan ISPT PPN lewat e-faktur desktop untuk versi sebelumnya. Lanjut. Ini pengisian penandatangan, kota, tanggal, PKP atau kuasa, nama penandatangan SPT, jabatan penandatangan SPT, centang pernyataan, lalu submit. Lanjut. Nah, ini dicontoh NTPN PPN 2G harus diisi. Nah, tadi dicontoh di tampilannya karena belum diklik NTPN tadi. Jadi ini adalah proses input NTPN. Lanjut. Nah, ini daftar SSP. Lanjut. Lanjut. Nah, ini misal diklik, ternyata sudah bayar kan, ada. Nanti akan muncul di daftar SSP. Tinggal dipilih action-nya. Misal ini NTPN ABCDE dan sebagainya ini, nilai 100.000 tadi karena kurang bayar 100.000, action gunakan karena memang ini yang digunakan untuk membayar kekurangan PPN 100.000 tadi. Klik gunakan, lanjut. Berhasil submit SPT induk. Ini berarti sudah lengkap. Tadi statusnya kurang bayar, NTPN sudah dicari, terus klik gunakan NTPN yang sesuai, diklik submit, berhasil submit SPT induk. Lanjut. Ini laporan SPT tahun pajak 2020, misal masa pajak 5, kebetulan ke 0, status SPT kurang bayar 100.000,
file lampiran ini sama seperti sebelumnya. File lampiran misal mau melampirkan bukti bayar yang SSP misalnya, ini sama seperti sebelumnya, dibuat file PDF, diklik di file lampiran, baru klik lapor, lanjut. Ini misal lampirannya apa yang diperlukan, misal bukti bayar, bentuknya PDF, di upload di sini, lanjut. Nah, ini proses lapor SPT berhasil, lanjut. Nah, ini jadi di menu e-faktur versi web ada pilihan untuk melihat tampilan dari SPT PPA-nya seperti ini. Lanjut. Ini hanya tampilan SPT PPA-nya saja, sama seperti yang sebelumnya. Lanjut. Nah, ini bukti penerimaan elektronik. Ini bisa dilihat di e-faktur versi web. Di action-nya itu ada pilihan cetak bukti penerimaan sama cetak SPT. Tulisannya itu action cetak apa itu? NTTE sama cetak SPT. Nah, ini isinya BPE sama SPT yang ada di tampilan sebelumnya kita tampilkan. Lanjut. Baik. Lanjut. Nah, ini ada tambahan slide dari kantor pusat untuk tambahan fitur di e-faktur versi web. Ada tambahan fitur download CSV pre-populated. Ini download CSV pre-populated bisa dipilih untuk di contoh ini faktur pajak masukan pre-populated sama PIB pre-populated. Fungsinya untuk lihat, diklik download itu tadi prosesnya hampir seperti get data di e-faktur yang versi desktop. Tinggal ini dipilih download CSV pre-populated, mana yang dipilih, apakah yang PM atau yang PIB, diklik, terus dipilih masanya, misalnya September 2020, klik download, lanjut. Nah, ini setelah klik download seperti ini tampilannya, berbentuk zip, pre-populated faktur pajak masukan masa Agustus 2020, misalnya ini di contoh. Seperti ini, data yang diperoleh, lanjut. Ini, kalau dibuka, seperti ini, update tambahan fitur e-faktur web base, faktur pajak masukan. Seperti ini. Nah, ini ada tambahan lagi di monitoring SPT. Ini ada beberapa action, buka, hapus, lapor, cetak SPT. Ini hanya tambahan fitur aja di e-faktur versi web base. Lanjut. Ini tampilannya aja, sama seperti tadi. Lanjut. Ini sama. Lanjut. Kurang lebih seperti ini hanya tambahan fitur di e-faktur versi web. Tambahan fitur ini karena kan sebelum 1 Oktober sebenarnya ada beberapa wajib pajak yang sudah mengikuti piloting versi 3.0. Ini tambahan fitur di e-faktur versi web. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, Bapak dan Ibu, pemaparan materi telah selesai dipaparkan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah ada lumayan pertanyaan kepada Bapak Zainuddin dan Bapak Ari Munandar, mungkin bisa dijawab terkait pertanyaan yang telah dituliskan di kolom komentar. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang ini mungkin yang nomor 1. Oh, Bapak Zainuddin ini. Mas Yen, ini ada pertanyaan buat Mas Yen ini kayaknya nomor 1. Baik. Bapak Zainuddin ini, apakah pajak masukan masih bisa menginput? Oh, nomor 1 bukan ya? Nomor 1 ini untuk faktur pajak masukan yang terdapat dalam sistem, apakah kita bisa upload semua tetapi fisik belum diterima? Apa harus nunggu wajib pajak menerima faktur dulu? Ya, saya kira di aplikasi ini kan real time, begitu lawan transaksi bikin faktur, otomatis di faktur versi desktop calculated di get data pasti sudah nongol langsung, ini real time. Jadi kalau wajib pajak meyakini untuk mengkreditkan masa itu, walaupun fisiknya belum sampai, dipersilakan. Menurut aturan kan 3 bulan masih bisa dikreditkan. Jadi kalau wajib pajak merasa yakin di masa itu terjadi pembelian dan fakturnya belum dikirim, tapi sudah ada di aplikasi Prepopulate pajak masukan, monggo untuk bisa dipilih. Kemudian yang kedua dari PT Lifestyle International. Jadi inti kita dari ESPT 3.0 versi baru hanya bikin pajak keluaran, generate pajak masukan, lalu pindah ke web semua. Apakah semua akan via web? Ya, untuk via web ini nanti adalah pelaporannya Ibu Ike. Jadi ke depan untuk pelaporannya memang via web, tapi untuk mengupload, memilih tetap lewat desktop e-faktur 3.0. Kemudian pertanyaan ketiga dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Untuk web e-faktur yang dimasukkan password apa? Nah, ini passwordnya nanti NPWP sama itu Paspres kayaknya. Sama Paspres. Jadi wajib pajak nginput dan bukan password di desktop ya, ini Paspres nanti loginnya yang wajib pajak miliki. Kemudian yang keempat, PT Mitsubishi Electric Indonesia, bagaimana dengan faktur pajak yang dipersamakan e-faktur? Apakah masih provide input manual ya? Di aplikasi ini masih ada untuk inputnya. Nanti apakah yang data itu belum keluar di calculated pajak masukan, otomatis wajib pajak bisa melakukan input. Apabila masih dalam inputnya gagal, wajib pajak dapat menghubungi di kering pajak yang nomornya 500-200. Jadi ini sistemnya terpusat. Jadi kalau penggagalan dari upload, otomatis harus ke kering pajak. Kemudian pertanyaan berikutnya, nomor berapa ya? 5. Nomor 5. Bagaimana sudah terlanjur bikin faktur pajak, ternyata bulan depan transaksi dibatalkan. Ini kalau faktur pajak sudah terbit dan sudah dikasih ke lawan transaksi, kemudian dibatalkan, nanti
notifikasinya di get data hilang yang di lawan transaksinya, otomatis wajib pajak harus melakukan pembetulan seperti itu. Kalau belum, masa itu belum selesai, otomatis kan wajib pajak melakukan lawan transaksi get data, data itu sudah nggak ada. Seperti itu. Jadi nanti cross-check-nya lebih mudah, real time. Misal 3 hari dikasihkan faktur, kemudian lawan transaksi membatalkan, otomatis bulan depannya kita mau get data, otomatis data itu udah hilang. Jadi tinggal menyocokkan aja apakah transaksi sudah dilakukan dan jumlah transaksi itu sesuai dengan transaksi yang wajib pajak lakukan. Kemudian pertanyaan nomor 7, bagaimana ada PM yang tiba-tiba dibatalkan sedangkan PM tersebut sudah dipakai untuk dikreditkan? Apakah harus dilakukan pembetulan? Kalau pajak masukan yang sudah dilaporkan di SPT masa kemudian lawan transaksi yang membatalkan, otomatis harus dibetulkan. Karena di sistemnya nanti angkanya jadi 0 kalau dibatalkan. Seperti itu. Jadi untuk faktur pajak ini sekarang kan sebelum dilaporkan kita kan get data. Kalau wajib pajak sebelum dilaporkan melakukan pembatalan, otomatis data itu sudah kosong. Kalau sudah dilaporkan masa itu lewat dan sudah dilaporkan lawan transaksi, mungkin dibatalkan sudah nggak bisa kalau yang aplikasi yang sekarang ini. Karena lawan transaksi sudah melaporkan. Seperti itu. Coba untuk Mas Yen untuk melengkapi yang pembatalan faktur pajak yang sudah dilaporkan lawan transaksi, ternyata faktur pajak itu dibatalkan gimana Mas Yen? Coba. Ya. Untuk lawan ini, untuk aplikasi Prepopulate, misal ini faktur pajak, tadi ada yang tanya nih, waktu pajak sudah dilaporkan, tapi lawan transaksi membatalkan gimana? Ya, nanti pembetulan seperti biasa sebenarnya. Jadi apa ya, untuk Prepopulated ini kan sebenarnya hanya tidak usah input pajak masukan manual gitu aja bedanya gitu Mas. Oh. Nah, kalau untuk proses pembetulan batalan tadi ada beberapa pertanyaan, misalnya ini pertanyaan yang berikutnya sebenarnya ya, misal ada yang LB bagaimana ngetiknya, sebenarnya sama aja seperti sebelumnya prosesnya. Ini hanya istilahnya apa ya, penambahan fitur saja ini. Jadi penambahan fitur agar wajib pajak tidak usah nginput pajak masukan satu-satu gitu loh, tapi sudah disediakan datanya di sistem Direktorat Jenderal Pajak untuk pembatalan dan sebagainya. Sebenarnya ya mirip-mirip dengan yang sebelumnya sebenarnya. Oke, berarti cuma untuk kelengkapan datanya Direktorat Jenderal Pajak menyediakan, Bu, Bapak sekalian. Jadi kita dari Direktorat Jenderal Pajak mempermudah pengusaha kena pajak dalam hal pajak masukan, menyediakan data pajak masukan dan data pemberitahuan impor barang atau PIB. Kemudian pertanyaan berikutnya, nomor 7, ketika buka extract voice lalu keluar pertama yaitu pengisian NPWP, surat elektronik, kode avasi, apakah seperti itu? Kalau sudah pernah buka, kayaknya cukup login aja langsung admin itu. Jadi kalau yang pertama memang ngisi dulu, kalau sudah punya aplikasi, ngupdate aja, ini tidak merubah settingan awal. Cuma mengupdate programnya, desktopnya supaya lebih update aja. Jadi tidak mengubah data awal dari e-faktur desktop wajib pajak. Kemudian nomor 8, untuk kelebihan pajak bulan lalu, bagaimana inputnya jika ada perubahan atau ini sama nanti di aplikasi e-faktur web base itu persis formulirnya, bedanya sudah berbasis web. Memasukkan angka kompensasinya juga sama. Nanti kliknya untuk apakah dikompensasikan atau direstitusi juga sama, plus cuma bedanya inputnya bukan di aplikasi e-faktur tapi di web e-faktur web yang untuk pelaporan. Jadi sama saja, nggak ada perubahan sih, cuma ini untuk mempermudah dalam penyediaan data pajak masukan, data impor sebagai kredit pajak di
SPT PPN. Kemudian nomor berapa ini? 9. Nomor 9 ya. Jika faktur pajak masukan yang tersedia dalam masa yang berjalan tidak ingin dipakai di masa berjalan juga, tetapi di bulan depannya, apakah bisa harus digunakan sesuai masanya? Oh, untuk pengkreditan ini kan aturannya aturan berapa Mas Yen, itu 3 bulan sejak masa itu transaksi dilakukan. Jadi pajak masukan bisa dikreditkan sampai 3 bulan. Misal nih masa Oktober, berarti September bisa untuk Oktober sama November. Seperti itu 3 bulan. Jadi aturan untuk penggalian masa adalah pajak masukan adalah 3 bulan. Kemudian untuk nomor 10, kalau sudah menggunakan e-faktur web berarti tidak usah posting di SPT e-faktur ya. Dan oh iya, ini sudah nanti postingnya di web e-faktur web nanti, bukan di e-faktur 3.0-nya. Jadi nanti pajak keluaran sama PM-nya yang sudah di posting, di-upload di e-faktur 3.0 desktop, otomatis data di e-faktur webnya nongol. Jadi tinggal untuk postingnya di e-faktur web, seperti itu. Kemudian nomor 11, jika update aplikasi e-faktur sudah bisa dilakukan per hari ini, atau nanti, untuk update-nya sudah bisa dilakukan. Monggo untuk Bapak Ibu yang mau update bisa sudah dilakukan. Tapi untuk pelaporan wajibnya untuk datanya untuk bulan depan, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ada Mas, satu pertanyaan lagi. Oh iya, silakan. Nomor 12. Nomor 12, jika faktur pajak yang diterbitkan penjual dan dikreditkan oleh pembeli, bagaimana caranya nanti di 3.0 untuk penjual untuk membatalkan faktur pajak tersebut jika kemudian hari diketahui bahwa transaksi ternyata kan dibatalkan atau diganti. Kalau berlaku saat ini harus melakukan batalan dulu faktur pajak masukannya. Oh ya, untuk pembatalan ini faktur keluaran ya, tapi sudah dikreditkan. Kemudian penjual tersebut mau membatalkan faktur pajak tersebut. Oh bisa, nanti pembatalannya tetap di aplikasi e-fakturnya, bukan di webnya ya. Karena untuk pembatalan itu kan nanti membatalkan faktur yang lama. Kemudian diterbitkan faktur yang baru atau diganti atau dibatalkan. Jadi membatalkannya tetap di 3.0 seperti itu. Prosesnya sama sih, nggak ada perubahan. Cuma pelaporannya yang biasanya di DJP online, sekarang lapornya di web e-faktur seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin lebih jelasnya bisa ke kantor pajak Menteng 1. Nanti ada helpdesk yang siap melayani update dan permasalahan terkait penerapan e-faktur 3.0 pre-populate SPT, pajak masukan, dan PIB. Terima kasih waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak dan Ibu, terkait pertanyaan yang sudah disampaikan tapi belum dijawab, nanti akan kami jawab via grup WhatsApp. Terkait file materi pada pagi hari ini akan kami sampaikan setelah Bapak dan Ibu telah mengisi link post-test dan kuesioner. Terkait link post-test dan kuesioner akan kami berikan di grup WhatsApp. Kami sangat berharap kepada Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi kolom saran dan masukan agar sebagai referensi bagi kami untuk meningkatkan lagi kegiatan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga sosialisasi terkait aplikasi e-faktur versi 3.0 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan list meeting, kepada Bapak dan Ibu diharapkan untuk menghidupkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak dan Ibu ditunggu untuk menghidupkan videonya. Baik, Bapak dan Ibu, saya lakukan print screen-nya. 1, 2, 3. Wah, cukup ramai sekali. Ini ada 100 peserta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Kembali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya kepada Bapak Ibu peserta yang begitu luar biasa pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur. Tak lupa kami mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa yang mungkin akan ada kegiatan sosialisasi selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu peserta, kami persilakan untuk melakukan list meeting.